kan? Bahkan kita ada yang dipanggil dasar anak bawang, ya kan? Nah, macam-macam lah, main kejar benteng, tahap apalah mainan dulu. Main karet, main getah, ya, main layangan. Rasanya kalau kita tidak masuk tim itu rasanya sulit, kan? Nah, kalau anak-anak sekarang kalau tidak dimasukkan dalam tim grup main game atau main futsal, wow, pastilah menyendiri. Atau tidak diundang nyari misalnya. Merasa disisihkan, ya. Anak-anak sekarang jangan. Ya kan? Karakternya bisa berubah. Ya. Seolah-olah kita adalah pelengkap penderitanya kalau kita hanya cadangan dipilih terakhir. Ya kan? Nah, misalnya ya, ada tuh orang yang luka-luka batin tuh. Main poli lah, tidak bisa main poli, paling lah nanti kita kalah. Karena dia dari kecil sudah jadi cadangan. Makanya sering terjadi seperti itu. Nah, di keluarga juga mungkin ya. Dah suruh dia gara-gara dulu ya diingat seumur umur sama bapak dan mamanya, gara-gara mungkin duit untuk beli belacan lalu dijajankan es. Diingat, tidak jujur itu. Jadi kan dia terluka. Padahal pengampunan itu penting ya. Memberikan kesempatan anak untuk berubah kan. Tidak bisa menyisihkan itu. Dia tidak tanggung jawab, jangan suruh dia. Akhirnya dia merasa tidak punya ya kan kepercayaan diri. Gara-gara mecahkan gelas, ya jangan lagi buat kopi kan. Jadi kita lebih sayang dengan materi ketimbang dengan manusia yang diberikan kepada kita. Ya kan? Barang bisa dibeli, manusia mana mungkin kan gitu. Ya kalau udah menghilangkan hanya kenangan yang indah aja kan. Ya. Tetapi jika kita berpikir bahwa kita telah dipilih dan dipanggil selama ini, maka keyakinan bahwa kita ada di hati Allah membebaskan kita dari kecemasan dan meyakinkan kita bahwa selama ini kita telah berakar pada cinta yang datang sebelum segala sesuatu yang lain. Dari sini juga mengalir ke dalam pengalaman manusia sebagai putra dan putri yang memungkinkan kita menemukan dimensi cinta yang tanpa syarat, yang tidak pernah berhenti membuat kita kagum. Inilah indahnya dicintai terlebih dahulu. Anak-anak dicintai sebelum mereka datang. Paus Fransiskus dalam audiensi umum 11 Februari 2015. Kita tidak memilih diri kita sendiri, melainkan kitalah yang telah dipilih. Kenyataan ini memberi pesan kepada kita bahwa syarat yang diperlukan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah terdiri dari tidak menganggap diri kita mandiri, tetapi membutuhkan bantuan cinta dan pengampunan. Audiensi umum Paus Fransiskus 18 Maret 2015. Semua hal yang diingatkan oleh anak-anak kepada kita, terutama ketika mereka masih kecil. Jadi pastilah akan diingat sepanjang masa anak-anak waktu kecil kan. Ini sulit sekali mengandungnya, ini sangat sulit. Sampai harus ini kan. Harus operasi, harus ini itu. Jadi diingat. Berikutnya, hidup dalam persaudaraan. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar untuk menghayati persaudaraan sebagaimana kita semua dipanggil oleh Bapa menjadi anak-anaknya. Dalam keluarga di antara saudara kandung, hidup bersama sebagai manusia dipelajari. Bagaimana seseorang seharusnya hidup di tengah masyarakat. Mungkin kita tidak selalu menyadarinya, tetapi keluarga itulah sendirilah yang memperkenalkan persaudaraan ke dalam dunia. Ya, kalau kita punya keluarga lebih dari satu, adik-beradik banyak, kan enak. Ya kan, rumah kecil, jumlahnya banyak, tidak ribut. Anak satu atau dua, ributnya minta ampun. Unik kan? Keluarga itu aneh. Yang kecil rumahnya banyak orangnya, sedangkan yang besar rumahnya sedikit orangnya. Ya. Akhirnya mereka mencari keramaian di luar. Dimulai dengan pengalaman pertama persaudaraan ini, yang dipupuk oleh kasih sayang dan pendidikan di rumah. Gaya persaudaraan memancar seperti sebuah janji kepada seluruh masyarakat dan pada relasi antar banyak orang. Berkat yang Allah curahkan dalam Yesus atas ikatan persaudaraan ini meluas dengan cara yang tak terbayangkan atau dengan cara yang terbayangkan. Ia menjadikannya mampu mengatasi segala perbedaan suku, bahasa, budaya, bahkan agama.
Bagaimanapun juga sejarah telah menunjukkan dengan cukup baik, budaya bahkan agama bagaimana ya telah menunjukkan dengan cukup baik bahwa kebebasan dan kesetaraan tanpa persaudaraan dapat dipenuhi dengan individualisme dan konformisme dan bahkan kepentingan pribadi. Paus Fransiskus dalam audiensi umum 18 Februari 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pasangan suami istri atau keluarga, setiap orang selalu memerlukan pertolongan kasih dan pengampunan. Kita mengganggu istri kita atau memarahi istri kita atau memarahi suami kita, apakah kita pernah minta maaf? Mungkin ya, karena kita sudah cinta, satu hati, ya tidak perlu lagi lah kan. Lalu tiba-tiba minta maaf, ini kan lalu lain lagi tanggapannya. Lalu pikirannya berbeda. Ya kan? Jadi perubahan yang mau dilakukan di rumah itu sebenarnya mau berubah, tapi paling ini ada maunya nih kalau udah minta maaf, udah. Padahal sebenarnya niat suaminya udah baik, niat istrinya sudah baik kan gitu. Tapi karena didesak untuk tidak menjadi baik, ya menjadi tidak baik lagi. Nah, marilah kita menumbuhkan rasa pengampunan itu dengan memberikan kesempatan. Bagaimana perasaan kita ketika kita ditolong, dikasih, dan diampuni? Ya kan? Apakah kita pernah minta maaf, misalnya kita tidak buatkan kopi untuk suami atau istri kita kan? Padahal kesenangannya itu. Gitu. Siapakah mereka yang membuat kita merasa ditolong, dikasih, dan diampuni? Dalam hati setiap orang kita menemukan kerinduan untuk ditolong, dikasih, dan diampuni. Kehadiran kita di samping setiap pribadi itu sangatlah penting. Mari kita merenungkan hal ini beberapa hari. Siapa yang membuat kita bahagia dan siapa yang membuat kita mampu untuk mengasihi. Itu perlu. Melalui perantaran siapa kita bahagia? Ya kan? Pastilah perantaran suami, orang tua, mertua. Siapakah yang mengasihi kita kan? Mari kita ingat undangan Paus Fransiskus. Kita masing-masing memikirkan anak-anak kita. Jika kita mempunyai. Dalam doa kita pikirkanlah anak kita ya. Doakan terus. Mari kita memikirkan orang tua kita dan bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan. Jangan pernah mengutuki orang tuanya ya. Walaupun orang tuanya dulu kejam, sering melasah ya kan. Rotan belum patah, belum puas kan. Zaman dulu kan zaman kolonial. Ya kan? Pakai ikat pinggang, pakai bunga ya. Pakai kastop. Kaki ini udah puas lah nih. Tapi dulu cara mukulnya beda. Ya. Mukulnya di kaki. Kalau sekarang enggak tahu didik anak, mukulnya langsung di perut, di kepala, ya matilah anaknya. Ya kan? Kalau dulu kan ya ada diajarkan ya pukul bagian, tapi sekarang enggak boleh. Mana boleh. Ya, apalagi lebih parah dulu. Sebenarnya cantik gara-gara sering dicubit oleh mamanya, jadilah belang-belang pipinya yang perempuan. Ini akhirnya susah diobati kan. Nah, ini penting ya. Kemudian mari kita berdiskusi dalam komunitas ya, dalam keluarga kita. Apakah kita pernah mengumpulkan anak-anak kita satu meja makan? Rasanya rindu. Ya. Anak-anak membutuhkan kita untuk tumbuh, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Misalnya ulang tahun, hendaknya kita tunggu. Mari kita makan bersama, walaupun ikan asin, ya kan? Dan nanti anak itu akan terasa ketika dia punya keluarga. Dulu bapak mama saya ngajarkan gini. Jangan biarkan anak itu ulang tahun dengan kawannya. Oh, enggak apa-apa, udah besar, enggak perlu dirayakan. Tidak, itulah rasa cinta kasih kita. Walaupun enggak mengundang orang ya. Bersamalah bapak, ibu, abangnya atau adiknya bersama kan, supaya terjadi harmonisasi itu ketika ulang tahun ya. Jadi penting ya. Kemudian ya. Jadi jelas di situ. Anak-anak membutuhkan kita untuk tumbuh, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Sangatlah buruk dan menyedihkan jika kita merasa tidak dibutuhkan. Apa artinya? Secara konkret meyakinkan setiap orang dalam komunitas kita bahwa mereka itu dibutuhkan. Ya, harus penuh ya. Kalau suaminya jauh, salam, I love you misalnya.
Dulu masih pacaran I love you terus. I love you terus enggak habis-habis. Ketika kawin I love you kan gitu. Apa artinya secara konkret meyakinkannya ya? Kita dapat mengadakan pertemuan keluarga sedunia yang akan datang dengan melibatkan banyak orang di dalamnya. Apa artinya pertemuan dengan banyak orang tapi di dalam keluarga tidak berjumpa kan? Aktif ribut sana sini misalnya kan, wah ribut, ya kan? Reaksi sibuk kan gitu. Tapi di rumah, waduh, sepi seperti itu. Rupanya mereka mencari kesenangan di luar. Di rumah ya kan? Kalau bisa cepatlah katanya. Apalagi kalau ya udah benci dengan suaminya kan, cepatlah katanya. Cepat kemana kan begitu? Ya sering terjadi kan. Janganlah seperti itu. Kalau tidak saling mengampuni, ketika sudah menghilang baru terasa, ya kan, bahwa sudah menghilang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berikutnya kita masuk ke katekese kelima. Dalam materi ini adalah ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu. Jadi rasanya bahagia kalau kita dipanggil Pak, Ma, kan? Cuma tidak ada yang menyebut kita Pak, Ma, kan begitu susah kan? Nah, ya bagi ini kan, kalau kita tidak dipanggil kan Om, itu kan enak kan? Oh itu ponakan kita. Nah, walaupun kita tidak berkeluarga kan dipanggil Bang, Kak, kan enak. Coba kalau kita tak dipanggil, tidak ditoleh, tidak apa ya, seperti orang yang mondar-mandir di sini kan, kita biarkan ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, daya kasih yang memberi hidup ya. Jalan kekudusan yang ditempuh oleh ayah dan ibu mencakup pertumbuhan kasih mereka satu sama lain dan kasih yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Menjadi ayah dan ibu adalah sebuah panggilan yang indah dan berdaya. Panggilan ini termasuk dalam berbagi dengan Allah daya cinta yang menghidupkan. Dalam roh dan daging, panggilan ini berlangsung sepanjang hidup dan mengatasi semua situasi. Cinta pria dan wanita selalu berubah. Bahkan ketika tidak ada anak-anak atau ketika mereka sudah berusia lanjut, kenyataannya suami istri dalam menghasilkan anak-anak Allah. Ya. Jadi saya pernah bertanya, ngapa bakal kawin lagi nih misalnya? Enggak, untuk teman ngobrol katanya. Rupanya orang butuh komunikasi. Ya kan? Iya. Teman ngobrol ya. Makanya kalau ada orang tuanya yang sudah tidak ada bapaknya lagi, ya ajaklah tidur bersama, ngobrol, jangan didiamkan kan gitu kan, diajak obrol. Orang tuh rupanya diajak obrol tuh enak gitu ya. Menjadi ayah dan ibu adalah sebuah panggilan yang indah dan berdaya ya. Jadi apalagi kalau sudah nanti ya, kita tahu bahwa kenyataannya suami istri dalam menghasilkan anak-anak Allah. Cinta yang pengasih dan penyayang. Dalam kitab Keluaran, setelah orang Yahudi menyembah anak sapi emas, Tuhan menyatakan kualitas kasihnya kepada Musa. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa ketika anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ulangan bab 34 ayat 5-7. Kita perhatikan dua kata, pengasih dan penyayang. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan raham dan hesed. Keduanya berarti kasih, sayang. Tetapi dengan perbedaan makna penting yang membuat kita dapat merasakan jalan kekudusan seperti apa yang muncul melalui kasih seorang ayah dan ibu. Kata hesed paling sering dipakai dalam perjanjian lama untuk menunjukkan belas dan kasih, yang berarti kelembutan karena kesetiaan, rasa aman, inisiatif dan kepercayaan yang meneguhkan dan menemani, tidak meninggalkan, mendampingi dan menjamin. Jadi kalau kita sayang, kasih dengan istri kita, ya kita harus setia, memberikan rasa aman. Bagaimana istri tidak aman kan? Wah ini nanti pasti kena pelasa nih kan. Kemudian inisiatif,
memberikan inisiatif. Ya inisiatif ya berupa ya kan gaji kita atau apa kan. Dan kepercayaan yang meneguhkan, menemani, tidak meninggalkan, mendampingi dan menjamin. Raham berasal dari kata rehem yang artinya adalah rahim. Tempat di mana hidup anak mulai dan bertumbuh. Rahim adalah kasih yang membentuk tubuh, menjaga, melindungi, yang memperkaya, dan menyambut keberadaan pribadi lain. Jadi terpujilah para wanita karena dia memiliki rahim. Dua dimensi kasih Allah yang dinyatakan kepada kita, yang satu maskulin, kebapaan, dan yang lain feminim, keibuan. Cinta maskulin dibalut dengan kelembutan tetapi kuat. Energi yang menggerakkan, di lain sisi, cinta feminim itu memberi hidup, membangun dan menumbuhkan dan membentuk ikatan satu sama lain. Bagi anak-anak, ibu dan ayah merupakan wujud dari cinta ini. Ya, kita tahu kalau orang tidak hidup bersama ayah dan ibunya, yatim piatu, ya, pasti dia akan kekurangan rasa yang ya pasti jauh berbeda ya. Kalau dia hanya yatim ya kan pasti ya, atau piatu ya. Makanya untuk menumbuhkan itu ya ketika membentuk keluarga lah, di situ mereka merasakan atau diri kita merasakan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi bagi anak-anak, ibu dan ayah merupakan wujud dari cinta ini. Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dengan kasih. Dia tidak selalu murka, dia tidak selalu menaruh dendam. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari bumi, setinggi itu juga kasihnya kepada orang yang menghormatinya. Sejauh timur dari barat, sejauh itu juga dibuangnya dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang yang menghormatinya. Dia tahu bagaimana kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu belaka. Mazmur 103 ayat 8-14. Kasih seorang ayah dan ibu senantiasa merangkul panggilan mereka kepada kekudusan. Berjalan demikian jauh seperti sebuah tindakan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, menciptakan dan mengampuni. Dalam perjanjian lama, dua tindakan itu hanya dikhususkan kepada Allah, menciptakan dan mengampuni. Setiap kali seorang ayah dan ibu menyambut kehidupan dan menghargainya, setiap kali mereka saling memaafkan dan melanjutkan perjalanan mereka, mereka membawa surga ke bumi. Karena pada saat itulah Roh Kudus yang telah bertindak di dalam mereka. Maka dari itu, kebutuhan pertama justru ini, bahwa seorang ayah hadir dalam keluarga, bahwa ia dekat dengan istrinya untuk berbagi segalanya, suka dan duka, harapan dan kesulitan, dan agar ia dekat dengan anak-anaknya ketika mereka tumbuh, ketika mereka bermain, dan ketika mereka berusaha, ketika mereka bergembira dan ketika mereka tertekan, ketika mereka banyak bicara dan ketika mereka diam, ketika mereka berani dan ketika mereka takut, ketika mereka mengambil langkah yang salah dan ketika mereka menemukan jalan mereka lagi. Seorang ayah yang selalu hadir. Mengatakan hadir bukan berarti mengendalikan. Ya, jadi itu sebagai ayah itu hadir itu bukan mengendalikan. Ya. Ayah yang selalu mengontrol anak-anak mereka tidak membiarkan mereka berkembang. Nah itu diingat bagi kita bapak-bapak ya. Selalu ngontrol. Nanti kamu kawan dengan itu ya, nanti kamu kawin dengan itu ya, nanti kamu kerja di sini ya. Wah itu kontrol namanya. Tidak bisa seperti itu. Kita hadir. Ya kan? Seorang ayah yang baik tahu bagaimana menunggu dan tahu bagaimana memaafkan dari lubuk hatinya yang terdalam. Tentu saja ia juga tahu bagaimana mengoreksi dengan tegas. Ia bukan ayah yang lemah, penurut dan sentimental. Ayah yang tahu bagaimana mengoreksi tanpa mempermalukan adalah orang yang tahu bagaimana melindungi tanpa menyayangkan dirinya sendiri. Paus Fransiskus dalam audiensi umum 4 Februari 2015. Jadi Paus telah membina kita sebagai ayah ya, bapak-bapak itu. Jadi janganlah mempermalukan anak, marah anak di depan kawannya kan. Ya mungkin anaknya ngumpul sampai larut malam, maklum lah namanya anak-anak kan. Justru kita ya kan. Ini belum gak kawan, wah nanti beli motor nih, mau dapat cewek nih Pak Om katanya. Iyalah bagus lah dapat cewek ya kan. Makin diberikan semangat begitu Pak.
Ini belum apa-apa langsung di depan kawannya, jangan, dia masih sekolah, jangan, dia masih ini. Waduh. Ya saya pernah nemui seorang ibu seperti itu. Oh enggak perlu nih, jangan loh. Oh enggak bisa lah. Menjadi seorang ibu tidak hanya berarti melahirkan seorang anak ke dunia, tetapi juga merupakan pilihan hidup. Apa yang dipilih seorang ibu? Apa pilihan hidup seorang ibu? Pilihan hidup seorang ibu adalah pilihan untuk memberi kehidupan. Terpujilah para ibu-ibu yang memberikan kehidupan. Ya, kalau dia mau mencet tangan mau menggugurkan anaknya kan bisa juga kan. Nah, ini adalah hal yang indah dan luar biasa. Masyarakat tanpa ibu akan menjadi masyarakat yang tidak manusiawi, karena ibu selalu bahkan di saat-saat terburuk menjadi saksi kelembutan, dedikasi dan kekuatan moral. Para ibu sering menyampaikan makna terdalam dari praktik hidup keagamaan. Dalam kehidupan manusia, nilai iman yang tertulis dalam doa-doa pertama, tindakan pengabdian pertama yang dipelajari seorang anak. Ini adalah pesan yang dapat disampaikan oleh ibu yang percaya tanpa banyak penjelasan. Ini datang kemudian, tetapi benih iman adalah saat-saat awal yang berharga. Tanpa ibu bukan saja tidak akan ada umat baru, tetapi iman akan kehilangan kehangatannya yang sederhana dan mendalam. Audiensi umum Paus Fransiskus 7 Januari 2015. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, sebagai pasangan suami istri atau keluarga, marilah kita membentuk ini dalam komunitas. Marilah kita membaca kembali kata-kata Paus Fransiskus dan merenungkan bagaimana kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Jadi tidak pernah tamat-tamat menjadi seorang ayah dan ibu nih, ya. Cinta pasangan suami istri juga berbuah dalam melahirkan anak-anak Allah dengan menjadi ayah dan ibu rohani dari anak-anak mereka sendiri, dan setiap orang yang kita temui dengan memberi mereka cinta Allah Bapa yang lembut, ramah, tegas, dan pasti. Siapakah anak-anak rohani yang Allah percayakan kepada kita saat ini dalam hidup kita? Jadi ketika kita sudah menjadi ayah ibu jasmani, marilah kita sekarang menjadi ayah ibu rohani bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, kami hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan bersyukur kepadamu atas anugerah keluarga yang begitu besar. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka setiap hari menemukan kembali rahmat yang telah mereka terima. Dan sebagai gereja kecil, mereka semakin mampu memberi kesaksian akan kehadiran dan cinta-Mu yang dengannya Kristus mencintai gereja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena penyakit dan berbagai permasalahan yang hanya Engkaulah sendiri yang mengetahuinya. Teguhkanlah dan sadarkanlah mereka. Engkau telah memanggil keluarga kepada jalan pengudusan yang telah Engkau peruntukkan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengalami belas kasih-Mu yang tak terhingga dan menemukan cara-cara baru untuk bertumbuh dalam cinta kasih. Kami berdoa untuk anak-anak dan para remaja. Semoga mereka bisa berjumpa dengan-Mu dan menanggapi panggilan yang telah Engkau rencanakan bagi mereka dengan penuh sukacita. Untuk para orang tua serta kakek dan nenek, semoga mereka menyadari bahwa mereka adalah tanda kebapaan sekaligus keibuan Allah dalam perawatan putra dan putri yang secara jasmani dan rohani telah Engkau percayakan kepada mereka melalui pengalaman kasih persaudaraan yang dapat diberikan keluarga bagi dunia. Tuhan, buatlah agar setiap keluarga dapat menghayati panggilan menuju kekudusan dalam gereja sebagai panggilan untuk menjadi pelaku evangelisasi dalam pelayanan bagi kehidupan dan perdamaian. Dalam persekutuan dengan para iman, biarawan, biarawati, dan seluruh umat, berkatilah pertemuan sedunia. Amin. Kami juga berdoa bagi ketenangan dan kedamaian untuk Ibu Yuliana Alung, Bapak Donatus Jonghai, Bapak Hilarius Hardiman, Bapak Antonius Mulyono. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan-Mu. Dan mereka yang sudah berbahagia di surga menjadi pendoa bagi kami semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan untuk Bapak Antonius Sigar yang sedang dirawat di rumah sakit, agar dipulihkan dan disembuhkan dan keluarganya diberikan kekuatan dalam merawat Bapak Antonius Sigar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita memberikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami telah melaksanakan katekese keempat dan katekese kelima, di mana pada katekese keempat kita semua anak, kita semua saudara, dan katekese kelima bagaimana kita adalah ayah dan ibu. Berkatilah kami para umat lingkungan Santo Rupinus dan juga umat di Paroki Buddha Maria Jeruju dan dimanapun berada, agar umatmu selalu menyadari tentang panggilan sebagai seorang anak dan panggilan sebagai seorang ayah dan ibu yang merupakan satu saudara. Berkatilah kami yang berkumpul di tempat ini, agar kami selalu menjadi pewarta dan saksi-saksi imanmu dalam panggilan dan jalan kekudusan dalam kasih keluarga. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, katekese keempat dan kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu pembukaan. Lagu penutupan. Pembukaan kepada saya. Nomor 141. Haleluya 141. 141. Mulai. Langunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.